Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat banyak nanya, kembali lagi bersama gue Endra. Gua Faik. Gua Gaul. Dan gue Hafiz. Kembali lagi bersama kami di podcast Gue Mau Nanya, dan kali ini gue yang mau nanya ya, karena selama ini kan gue terus yang ngebuka ya. Kali ini Boleh. sekali-sekali gue nanya ya. Ini jadi gue tuh lagi pengen banget nanya nih ke kalian, apalagi kan sekarang sudah akan menuju akhir tahun nih. Biasanya kan kalau akhir tahun gini yang lagi ngetren tuh di di umur-umur kita mungkin orang-orang tuh bakal nge-share top 5 lagu yang paling Wih, sering didengar di 2024, bener gak sih? sampai headset-nya berdarah. Iya, tapi Waduh. iya itu bener-bener. Anjir. Iya kan biasanya orang pada nge-share top 5 Iya. Spotify atau top 5 YouTube gitu. Dan kalau kalian sendiri tuh ada nggak sih yang lagu atau mungkin kalian ngikutinnya tuh sampai dengan si penyanyinya atau bandnya gitu sampai sekarang yang kalian suka, ada nggak sih? Gue. Heeh. gue. Mhm mhm. Kalau gua ada sih. Jadi gue memisahkan antara lagu bagus sama musisinya gitu, Ndra. Kalau lagu bagus, banyak banget lagu bagus yang gue suka. Tapi nggak banyak yang ngena sampai ke dalamnya gua gitu. Nah, gue Heeh. tuh lebih ke penyuka si musisinya sih kalau gue ya. Jadi gue tuh suka Oh, lagu-lagu yang bukan bukan hanya punya arti, tapi kayak mhm. ada asbabun nuzulnya gitu loh. Asik, ini nih Iya, mantap nih. jadi yang gue pengen ceritain di sini adalah gue tuh suka banget sama Avenged Sevenfold. Oh, itu Nah, band Anjay. band metal bukan sih? band Enggak, metal. alternatif. Alternatif Tadinya rock. black metal, tadinya tuh metal sih. Blackpink. Cuma nah, jadi band ini tuh anjir Blackpink. Jadi, band ini tuh dia punya sejarah panjang gitulah. Jadi mereka itu Mhm. temenan dari kecil, Mhm. semuanya seumuran, kelahiran 1981 kecuali si basisnya ini kelahiran Oh. 1984 gitu, paling muda. Nah, mereka ini temenan dari kecil, dari SD sampai akhirnya bikin band bareng, Heeh. terus terkenal bareng-bareng gitu. Nah, Oh. mereka ini awalnya tuh band metal yang nyanyinya tuh scream-scream gitu kan. Oh, iya Gitu iya 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 cuma iya. karena si vokalisnya itu pernah cedera pita suara, nah akhirnya dia jadi merubah tuh, jadi alternatif metal apa kalau nggak salah, alternatif rock gitu, gue Rock. lupa lah namanya. Nah, Alternatif rock, Bro. iya, nah mereka itu kalau bikin lagu, apa namanya, selain artinya itu bagus, mereka tuh ada asal usulnya kenapa lagu itu tercipta gitu. Jadi Tapi ada itu diceritain sama mereka sendiri iya, story-nya atau oh diceritain. gitu? Gitu. Jadi, kenapa lagu ini muncul, kayak salah satu lagu mereka tuh judulnya Gunslinger. Heeh. Nah, Oke. Gunslinger itu bercerita tentang, jadi mereka itu si vokalisnya sih terutama ya, vokalisnya itu namanya Matt Shadow, dia itu sangat Duh. respect sama tentara tentara Amerika. Dia itu sangat respect sama Heeh. tentara Amerika. Nah, dia tuh, punya rasa apa ya, gue nggak bisa kasih diksinya apa ya, iba, kasihan, apalah pokoknya dengan tentara-tentara yang harus bertugas jauh dari keluarga mereka gitu. Oke. Nah, akhirnya Mmm. karena dia kasihan atau apalah rasanya ya namanya, dia Respect Prihatin, banget lah ya. respect ya. respect. Nah, dia bikin lagu Gunslinger yang menceritakan, cinta jarak jauh gitu loh, Oh, Oke. iya. gitu. Terus, ada satu lagi lagu yang sebenarnya banyak sih lagu-lagunya yang menurut gue bagus-bagus dan punya arti, terus ada asal-usulnya yang bagus juga. Salah satunya lagi itu adalah lagu judulnya Fiction. Jadi, fiksi. Mhm Nah, mhm. lagu Oke. Fiction ini Lagu i baru bukan sih, Tik? enggak, itu lagu itu rilisnya 2010, tapi dia tuh udah dibikin sekitar 2007-an gitu. Nah, jadi, Gile, Faik tahu drummer banget. drummer awalnya itu kan namanya, Drave ya, James Sullivan. Iya. Nah, dia tuh di Gile. 2009 akhir Almarhum. meninggal Oke. karena apa namanya, drugs lah. Jadi Narkoboy. Oke, mhm, sip. di 2007 dia udah bikin
demo lagu yang judulnya Fiction tadi, gitu. Oh. Nah, ketika lagu ini mau dibuat tuh, dia tuh sempat bikin pernyataan kayak, kayaknya gue bakalan sukses, tapi gue nggak akan hidup lebih dari 28 tahun gitu. Gue nggak akan hidup lebih dari 29 tahun gitulah. Jadi Heeh. dia tuh kayak, ini gue yakin deh gue bakal sukses, tapi umur gue tuh nggak akan lebih dari 30 tahun gitu dia bilang. Terus dia bilang, dunia tuh sebenarnya hanya fiksi aja gitu. Nah, akhirnya benar dia meninggal di umur 28 tahun, tapi, demo lagu dari si Fiction itu udah dibuat sama dia. Cuma belum sempet dirilis, akhirnya dirilis di tahun 2010 lah ketika dia udah meninggal, Bareng gitu. Nah itu sama itu, lagu lainnya ya? heeh, nah itu menurut gua kayak, ih keren aja gitu. Dan yang bikin gua jadi engage banget sama lagu ini tuh, jadi lagu ini ada 2 versi, versi yang full release sama Heeh. versi demonya yang dinyanyiin sama si Drave ini gitu. Jadi kayak keren aja gitu menurut gue. Oh gitu. Oke. Gue Avenger termasuk ya? yang gue yang Mmm. termasuk yang seneng sama Avenged Sevenfold sih. Cuman gue nggak terlalu gue tipe orang yang nggak peduli sama orang. Oh Oh, jadi jadi lu nggak terlalu sama ceritanya ya? Iya, gue nggak Heeh. nggak nggak ngikutin cerita per orangannya. Cuman emang kalau misalnya lagunya Avenged Sevenfold tuh emang gue ikutin gitu. Bahkan, yang apa, salah satu lagu yang untuk menemani Drive tuh siapa Apa Yang mana? Yang Oh, So Far Away, So mengenang Far Drive Away. bukan So Far Away anjir. So Far Away ya? Iya, So Far Away. Oh iya, So Far Away. Itu menurut gua, Iya lagu sih itu yang bagus banget lebih sih itu lagu tuh. mendalam banget sih itu, gitu. mmm, iya itu kan, Avenger itu dari Amerika ya, betul ya? Ya Amerika, dari Nah, Amerika. Long Beach City. oh dari Long Beach City. Nah lu itu gimana ceritanya bisa sampai tahu lagunya atau bahkan mungkin pertama kali lu sampai tahu tuh Avenger tuh gimana ceritanya? Gue Orang tuh warnet. enggak, ya Oh itu enggak? Gal, beda Gal. Orang-orang tuh pada tahu mereka kan dari warnet biasanya ya, Dirga. Heeh. Kalau gue Mmm. enggak, gue dapet dari kirim-kiriman MP3 tahu nggak sih lu zaman-zaman SMA tuh, Oh, Ya, dari iya temen iya gue. iya. Bluetooth ya atau Mhm. infrared. Yang pertama Iya, kali gue denger itu ilegal, lagu Bro. Seize the Day, Heeh. ada Seize the Day lagunya sama Unholy Conventions. Iya. Nah itu tuh. Nah, terus kan Mmm. zaman-zaman kita SMA tuh zaman-zaman ngeblog gitu-gitu kan. Nah, gue baca-bacain Mmm. tuh blog-blognya. Jadi gue Mmm. ya sedikit-sedikit tahulah sejarahnya, terus, cerita mereka bisa sukses, mereka hampir bubar waktu Drave nih meninggal gitu, Oh, gitu. berarti awalnya kiriman MP3 dari teman terus Iya, akhirnya lu terus suka gitu ya? engage banget sama gue. Ih, gila gila gila. Gile. Tapi pas MP3 itu lu terima tuh masih yang metal atau yang sudah alternate tadi genrenya? Udah alternate, jadi Seize the Day Wah. itu, dia genrenya ballad gitu, ballad rock. Oh Wih, ya bala. Jadi udah nggak iya scream-scream tap gitu lagi. itu yang nyanyiin si Matt Shadow itu ya? Iya, jadi mereka tuh nggak pernah berganti Vokalis? personel. Oh Oh, oke. personelnya nggak pernah Bahkan ganti? sampai sekarang pun Gantinya tuh nggak ketika si nggak ada yang ganti meninggal Drive doang. ya? Ya Ada, kalau gue sih udah. jujur Oh aja ada? ya, itu orang suaranya memang karakter banget ya. Iya, Gila walaupun dia keren sekarang banget loh. udah ini sih, udah mengalami penurunan sih. Iya. Oh, gue emang suka banget juga sama lagu yang Seize the Day itu. Entah Iya, kenapa Seize the tuh Day pas itu. dengerin dia nyanyinya itu, wah gila suaranya emang keren banget sih itu orang. Gini, jadi, di dalam satu lagu, itu akan ada struktur-strukturnya ya. Jadi ada satu struktur namanya bridge. Iya. Oh, Nah, ya. Avenged Sevenfold kalau lu nanti ada kesempatan buat perhatiin bridge-bridge di lagu-lagu mereka itu keren-keren banget sih. Heeh heeh. Contoh jangan vulgar Contohnya sih. Bridge itu yang dari intro ke ref kan ya? Bener nggak sih? bridge How itu do I tergantung live gitu. tergantung, bisa macam-macam. Nah, kalau di Seize the Day, bridge-nya itu setelah solo gitar dari, I love you yang itu. Sinister, Heeh. Heeh. setelah solo gitar mau ke ref terakhir, nah itu ada bridge-nya tuh. And I Nah. wanna leave you, yang itu tuh. Oh iya Oh ya. iya. Nah And itu kiss your lips. ya kan, jadi dia tuh Keren banget sih kayak, emang.
ketika istrinya meninggal, ya gue udah nggak bisa lagi meluk elu, gue nggak bisa lagi nyium elu gitu loh. Oh, iya, iya. Jadi Nggak Keren, bisa keren, artinya itu tuh lagi. artinya juga kalau di bahasa Indonesia itu menurut gue bagus gitu. Heeh. Tapi kalau gue sih tahu lagu Avenged Sevenfold tuh cuman 3 sih. Dear Apa? God, Iya. cuman 3 doang gua, entah kenapa ya. Tapi emang itu keren banget, Dear God, Seize the Day, sama satu lagi tadi tuh yang So Far Away. Gua Iya Seize the itu Day sih yang paling ballad kena ballad banget di rock gua. ballad rock. Oh, Tapi lu tahu nggak? Satu lagu yang pertama kali gua tahu Apa? Apa tuh? dari Avenged Sevenfold, A Ini. Little Apa? Piece of Heaven. Oh ya itu juga bagus tuh. Itu kalau kata Ahmad Dhani itu salah satu lagu Iya lagu paling terbaik jenius. abad ini. Iya, paling jenius karena dia Iya benar-benar. mainin temponya gonta-ganti, terus progresi chord-nya juga gonta-ganti. Fun fact di lagu itu musisi yang terlibat 130-an. Gila. Sebagai apa itu dia? Jadi dia Rekamannya dan sebagainya. selain mereka berlima ngeband, jadi Heeh. ada orkestra gitu. Iya, Oh, ada Gue lupa jumlah orkestranya. pasnya, pokoknya ratusan orang. ada soneta gitu. Anjir Soneta. lucu banget sih. Ini apa? Rhoma Irama tiba-tiba nyekring. Tapi kalian bisa tahu ini ya Avenged ya. Gue cuma tahu Dear God doang, itu juga gara-gara warnet sih emang dulu. Iya. Kayak lagu wajib di warnet ya. Hmm. Dan gue taunya cuma yang Dear God. Udah gitu doang, berikutnya gue nggak tahu lagi. Dear God. Kalau gua itu dasarnya gini sih Ndra, kalau ada orang Heeh. yang membuat gue tertarik gitu ya, Heeh. artis lah, musisi atau apapun itu Heeh. yang membuat gue tertarik, gue biasanya akan cari tahu dia di internet. Oh iya Nah iya makanya iya. nanti ketika gue cari tahu tuh antara gue akan engage banget atau ya udahlah biasa aja gitu. Iya. Nah kalau Heeh. Avenged Sevenfold ini gue bener-bener engage banget karena tadi tuh story-nya tuh keren banget lah. Iya, story-nya Tapi dapet Ik, ya. gini Ik, Story-nya dapat banget. nih gue jadi karena Faik cukup maniak banget nih kayaknya sama Avenged Sevenfold. Menurut lu nih Ik, kan ada orang Indonesia yang bikin lagu Dear God tuh jadi lagu Indonesia tuh. Oh iya tahu. Tahu gak? Itu Emang gimana ada ya? respon lu Ik? Ada. Wah, ada. Ada Ndra. Gue nyantai Dear aja God. sih. Menurut gue bagus-bagus aja. Itu tuh maksudnya di-translate Iya atau diparodiin? bahkan ada Oh, yang dikoploin. Oh. Tapi keren ya Ik ya. Keren kalau menurut gue sih keren sih. Tapi kalau menurut lu kayak gitu tuh termasuk ke dalam kayak ngebercandain tuh hal, kan ada ya orang yang saking sukanya atau ngefans sama idolanya tuh ketika lagunya tuh kayak dibercandain atau dibuat lucu-lucuan, ada yang nggak seneng ya? Kalau lu termasuk yang seneng atau enggak, Ik? Kalau gue sih termasuk yang nyantai sih, karena gini, gue belum pernah lo lihat atau tahu gitu ada orang luar negeri yang mengkasuskan ketika lagunya tuh dilucu-lucuin atau di cover tanpa izin. Gue belum Nggak pernah ada denger ya tuh. kayaknya. Karena kayaknya ya kalau di luar negeri akan tetap lebih terkenal musisi aslinya. Beda sama di Indonesia, justru Oh iya, musisi covernya yang lebih lebih yang akan lebih banyak. Iya. naik gitu. Karena Entah kenapa ya, entah ini sih, kenapa. karena aturannya itu. Ya kalau secara aturan sebenarnya sama aja semua kan. Plagiat itu nggak boleh. Iya, Heeh. cuman entah Cuma sih kalau ya, di luar kayak negeri, yang entah ya, yang gue perhatiin sih gitu ya. Sebanyak apapun di cover, tetap musisi aslinya yang lebih terkenal daripada si pengcover itu gitu. Nah kalau di yang Indonesia terakhir tuh kebalikannya. kayak Payung Teduh kan ya? Beuh. Yang motivator kan, Oh Payung Teguh iya. itu kan. Payung Teguh. Sobat Super. Sobat Super. Keren itu. Kenapa Sobat Enggak. Super ya? Kenapa enggak Oh. Sobat Jarum gitu ya? Wah Sobat. anjir. Nanti Karena Jarum menenangkan. Super Ndra. Oh, karena Jarum Super. Tapi ada Jarum yang 76. Iya itu yang, Coklat itu mah. menenangkan. Menenangkan ya. Nah ini bahasan kemarin nih kayaknya. Nah kalau Tapi versi itu- Indonesianya tuh ini band Kotak. Oh, Itu juga dia punya story Kotak. yang bagus. Nanti lu cari sendiri dah. Kotak. Oh, Oke sih. Tantri. Iya Tantri. Tantri Kotak. Nah gitarisnya itu kan si Cela itu kan. Sela. Ah ya. Dia tuh pernah jualan koran di Rawamangun bro, dekat kampus kita. Oh gitu. Wih serius. Gue sampai ke situ nyari taunya. Gitu. Tapi iya loh, mereka tuh lahir dari festival kan katanya ya. Iya dari ini lomba di TV. Dari lomba ya, dari Ya lomba lomba ya. di TV.
Ya kalau yang dari festival mah The Massive, Ndra. Oh iya, The Iya, itu Massive gila ya. banget tuh The Massive, gue baru tahu. Dia tuh masuk Iya. ke festival anjir. Iya, katanya dia itu pokoknya kalau ada festival, ada Ada The Massive ya, dianya. udah pasti yang lainnya kalah gitu ya. Maksudnya Iya, iya keren banget ya Karena The baru Massive tahu ya. improvisasinya gua. bagus sih, Heeh, memang heeh. aransemennya bagus. Iya, dan Kan katanya tuh genre yang mereka tuh bukan yang terkenal sekarang itu. Iya, iya gue baru iya, tahu tuh. dia selalu bikin bikin yang beda gitu. Misalkan kayak terakhir tuh kan dia ngaransemen ulang lagunya Naf kan, yang Heeh. akhirnya ku menemukanmu gitu kan. Itu kan Heeh. biasa-biasa aja, pop biasalah gitu. Iya. Iya. Tapi pas dijadiin rock keren banget. Makanya gue Lo lupa harus tuh denger itu. siapa yang bilang ya. The Massive itu mereka terkurung sama musik industri. Kalau misalkan mereka dibiarin jadi musisi indie, mereka akan lebih gila Heeh. lagi tuh lagu-lagunya. Dan ini ya, indie itu bukan genre ya. Indie itu artinya dia Masalah rilis. Iya, maksudnya nggak tergantung label, bener gak sih indie itu ya? karena The Massive Iya. itu Oh harus iya iya iya. ngikutin kemauan pasar, terus di ini Hmm. sama label juga. Jadinya dia pop-pop yang biasa aja. Kalau misalkan dia nggak terikat sama label dan harus ngikutin pasar, gue lupa siapa yang bilang mereka akan lebih gila lagi tuh lagu-lagunya tuh. Iya, keren sih. Nah itu tadi kan Faik sukanya berarti Avenged ya, Yap. asik, yang metal rock gitu. Mungkin kalau kalau kayak yang lainnya, lu Pis gimana Pis? Lu Nah, musik kalau gua nih sebetulnya sama lagu tuh agak gimana ya, asik. banyak banget yang gue suka, Ndra. Oh, Karena heeh. memang dari kecil mungkin ya, di rumah gue tuh banyak banget yang sering nyetel lagu musik apa, dari mulai kayak keroncong, terus Heeh. musik-musik barat. Itu jadi Heeh. gue udah sering banget denger lagu. Jadi kalau misalnya kayak Faik gitu, gue jadi agak kurang relate ya, maksudnya mengidolakan atau mungkin engage ke salah satu musisi atau grup band atau sejenisnya gitu. Jadi gue banyak banget lagu-lagu yang gue suka, dan kalau dibilang variasi lagunya tuh macem-macem juga gitu. Entah itu rock ada yang gue suka, pop ada yang gue suka, keroncong ada yang gue suka, dangdut pun ada yang gue suka Mhm. gitu. Terakhir tuh gue dengerin eee, koplo malah sekarang. Apa tuh? Terakhir. Serius, entah Kayak kenapa menurut gue semua lagu kayak sekarang ada koplo deh, Pis. Dan Nah, enak. iya, dan masuk gitu loh, aneh. Gue dengerin lagunya ini, soundtrack-nya Kimetsu no Yaiba dibikin koplo anjir. Oh anjay, gue baru tahu tuh, gue belum tahu. Sumpah, entar lu dengerin dah. Joget lu nanti. tapi Atau lu kalau kalau lu nggak suka takbiran koplo kan? Wah, Wah Karena enggak sih, anjir, belum itu pernah. tetangga gua bangke. itu Malam takbiran koploin takbiran anjir. iya, itu kalau kalau di pasar malam yang menjelang Lebaran itu ada loh orang nyetel MP3 takbiran koplo. Itu too much Nggak sih menurut gua. Asli, nggak habis Takbiran asli. dikit. dikoploin tuh udah too much sih. Koplak It sih itu emang. Iya. Nah, heeh. tapi paling ini sih Indra, kalau boleh nyebut satu nama Heeh. musisi yang benar-benar gue suka banget, itu Celine Dion, Mhm. Ndra. Ush. Celine Dion. Kesal Gila, entah kenapa. your lady. Apa sih Iya, lagu-lagu terkenalnya Celine Dion? Titanic bro. Oh, Titanic itu Titanic ya? yang Titanic. apa, My Heart Will Go On tuh yang paling terkenal kayaknya ya. Heeh. iya. Tapi justru gue suka banget ketika dia tuh nge-cover lagunya eh siapa namanya ya? Pokoknya judulnya tuh Tidak Alone. takut. Oh, Alone. nggak tahu gua. Ada yang pernah Alan yang penting tahu kelakon. nggak? Gua nggak tahu lagi. Bukan. Buk Yang Till Now Gue nggak tahu juga. I Always Goes By On My Own. Di Gak ada yang tahu ya? Heart. Ya, Lanjutin dulu. nama bandnya tuh Heart. Itu di cover sama si Celine Dion. Emang lagunya Oh, sendiri tuh udah gila. Heart. Itu lagu jadul sih kayaknya. Pas gue nyetel lagu itu, ibu gue bilang itu lagu ibu gue dulu lah, intinya kayak gitu. Kok bisa dengerin lagu gitu? Ya kalau gue kan emang ini ya, kupingnya itu sering didengerin lagu dari zaman dulu, mungkin itu terbawa Heeh. gitu. Dulu mungkin ibu gue Iya. pernah nyetel, Kayak lagu-lagu kemudian pas Scorpion gitu ya.
Iya, bener Gal. Jadi kalau Scorpion boleh lagu dibilang ada apaan? satu Itu Wind itu of grup Change. band. Ya Wind of Change kayak gitu-gitu kan. Ya itulah Celine Dion gitu. Cuma kalau buat cowoknya sih gua Freddie Mercury sih. Queen gue gila banget itu, gue suka banget. Oh iya, benar 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 benar. Iya. Kalau Indonesianya mungkin yang sekarang ini ya, yang lagi sering banget gue denger tuh Payung Teduh memang. Cuma yang nggak bisa gua lupain juga itu adalah lagu-lagunya Tulus. Serius lu? Tulus. Serius, gue Mmm. Tulus banyak banget yang gue suka. eh Ya itulah, kalau selera selera gue sebetulnya nggak, apa ya, nggak ada yang satu gitu, sangat variatif. Yang penting Mhm. tuh enak aja gitu gue dengernya, Mhm. Berarti kalau gitu lu gitu itu sih. fokus fokus ke lagunya ya, bukan musisinya ya? Iya iya, benar Iya, benar 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 benar. benar Heeh. benar. Ih, gila gila. Iya, Iya Payung Teduh sih. yang lu denger itu Payung Teduh versi Mas Is atau versi after Iya, Mas Is? Emang dia udah yang punya Mas vokalis baru? Ada vokalis barunya itu yang main ininya, ukulelenya. Oh gitu. Mas Heeh. Is yang gondrong itu kan? Iya, Mas Is yang gondrong. Iya, lu tahu lagunya yang judulnya Ku Cari Kamu nggak? Oh ya, ku cari kamu, gitu kan ya? Iya, itu enak banget Tahu. gak sih? Iya iya. Ada lagu Payung Teduh yang menurut gua sampai sekarang ya maksud gua menurut gua tuh maknanya, dalam banget sih. Hmm. Yang, apa sih judulnya ya? Yang Meja Makan. Apa? Nggak tahu tuh, Apa Nggak nggak ya tahu tahu tuh lagi gua. gua. lagunya? Nah, Entar itu dulu entar dah dulu. kelemahannya gue nih. Gue nggak Apa ya? gue juga kadang kurang tahu judul lagu sih. Di Atas Meja. Jadi Di Atas Meja judulnya. di atas meja. Jadi tuh kayak kita tuh di satu meja bersama, tapi kita tuh kayak kehilangan kata-kata buat saling bicara, padahal kita di satu meja Mmm. yang sama gitu. Mhm. Ya emang kayaknya sih kalau nggak salah si Payung Teduh ini kan musikalisasi puisi ya. Oh. Iya. Jadi memang dia ini, gimana ya, lagunya itu lirik-liriknya emang mendalam-dalam sih, Oh gitu. iya iya. Yang Maknanya bagus. di atas meja itu liriknya yang bagus pas lagi refnya yang mengapa takut pada lara sementara semua rasa bisa kita cipta. Wis. Oh, iya 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 yang itu. Heeh. Gue lupa jadinya kan ini ya. Gue kalau kadang kalau nyanyiin suka lupa sih Iya iya iya. Gue pernah iramanya. denger itu juga, Ndra. Mengapa takut pada lara, Oh, iya. sementara semua rasa bisa Rasa bisa kita kita cipta, cipta, apakah na 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 na. akan selalu ada tenang Ah, di na na sela-sela na 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 gelisah. na na. Itu bagus Tahu Oke, banget. lagi? tahu gua, tahu. Itu tapi kayaknya nggak akan masuk Dolar Kuning dah. Oh, Dolar enggak Kuning. sih. Enggak Enggak. lah, enggak kena lah. Soalnya soalnya Enggak lah, fals. Suaranya fales. anjir. Oh iya, iya benar kalau itu enggak Gua kira Fales. kenapa. Iya soalnya Iya, gua waktu zaman kuliah semester-semester akhir ya. Tapi semester Iya. akhir gue sama kalian beda ya. Kalau gue semester akhirnya akhir banget gitu. Enggak, sia. tapi lu sering cerita. Lu sering Heeh, cerita lagu-lagunya Payung Teduh. bener. Sama satu lagi yang lagu tentang yang bunuh diri ya. Iya. Resah. Oh, Resah, resah. resah Itu itu kan kan ada Aku ininya, heeh, konspirasi-konspirasinya. melayang-layang. iya Ya. di atas sini Melayang-layang. melayang-layang. Aduh, itu merinding banget sih denger lagu itu. Gue dulu ngerasa denger lagu itu biasa-biasa aja, cuma gara-gara tahu story-nya jadi Tapi Iya, bener, ini. emang itu bener, story-nya Tapi kayak gitu? ya emang dari Payung Teduhnya sih, menafik hari itu sih. Jadi Mmm. enggak itu di kayak gitu. belakang kalian ada apa itu? Mmm. Iya belakang gua off cam. Tapi emang bagus, banyak sih lagu-lagu Payung Teduh. Coba nanti lu dengerin lagu ini deh, Pis. Payung Teduh itu Angin Pujan eee, Hujan, tahu nggak lo? Nggak tahu yang ada lagi. puan-puannya ya? Ada puan-puannya kan ya? Bukan, yang gimana ya Oh, aduh gue jadi lupa sendiri, Angin Pujan Hujan tuh. angin iya gua tahu, gua dengerin semua loh lagu-lagu Payung Teduh. Mhm. Sang Ah, pujaan tak juga datang, oh iya, angin angin berhembus berhembus kencang, Dia tuh na iya na kayak genrenya gitu. apa sih, jazz na. ya?
Iya, dia Dia progresinya mengambil progresi jazz. ada Jazzy-nya, terus dia kadang ada keroncongnya juga kan, ada ukulele kan di dalamnya ya. Oh. Orkes Iya, kan yang dia angin makainya hujan-hujan orkes tuh gitu kan. Heeh. ada ukulelenya kayaknya Indra ya? Iya. Soalnya kalau Dan gue lihat dia main tuh keriting gitu tangannya. Ini apa chord apa gue bilang. Ya keren loh, itu progresi keren. chord-nya lumayan Iya, lumayan maksudnya variasi keriting. semua gitu anjir. Berarti itu progresif ya, kayak Gal? Enggak, maksudnya jadi Progresi chord-nya itu. jadi perpindahan antar chord-nya tuh kan biasanya yang biasa kita tahu tuh 145 135 gitu, gue lupa. 145. Iya, itu chord chord dasarnya lah istilahnya gitu. Nah, kalau dia bisa nambah yang lain, Ra, Oh iya, gitu. kalau progresif tuh lumayan mahal, apalagi kalau satu kakak punya berapa Pajak anjir, kendaraan. pajak motor. Oh iya. Gue gak Anjir nyambung, lah. semakin gitu langsung ngakak sumpah. Aduh. Tapi keren tuh Payung Teduh, yang sekarang itu kan vokalisnya yang pemain ukulelenya. Berarti nggak nyari vokalis baru dia. Seinget gue sih ukulele, sama satu lagi ada penyanyinya tuh manajernya namanya Ica. Ya Ica kalau nggak salah. Yang nyanyi Oh. lagu Mari Bercerita. Yang ya. yang kalau kita sama pasangan kita itu ya kalau ngobrol tuh macam-macam gitu. Apa aja bisa diobrolin gitu. Terus Iya. keren sih emang Payung Teduh ya. Oke, itu jadi selera Hafiz ya guys. Yang mau tahu tuh Yoi. selera Hafiz Bios. pokoknya apa aja masuk gitu. Yang Kalau penting lu Penting enak. iya, yang penting Bareng enak, lagi. yang penting enak ya, bener. Yang penting tuh enak semuanya ya. Kalau lu gimana Gal? Nih kayaknya Gali seleranya mirip dari Paik nih, kayaknya ya. Gua sebenarnya kalau selera itu lebih ke Andy Coop sih. Apa tuh? Apa tuh? Enak di kuping kalau kata Gus Oh, Timi. anjir. Ya, Andiko. alhamdulillah. Irgasem. Iya, Irgasem. jadi gua banyak dengerin genre lagu kan, genre musik kan. Heeh. Entah itu alternatif rock, terus rocknya sendiri iya. Ya kalau misalnya gua sebutin band-bandnya itu Avenged Sevenfold iya. Heeh. Terus One Ok Rock. Iya One Ok benar. Rock. One Ok Wah. Rock. Enak juga dong. Terus kalau lagu-lagu luar tuh sebenarnya ada satu band rock yang gue lupa nama band rocknya tuh apa dulu tuh, tapi dia memang nyeritain tentang militer, kebanyakan dia nyeritain tentang militer gitu. Terus ada lagi yang Helena tuh yang Oh, My lagu Chemical Helena tuh Romance. ya My Chemical Romance itu termasuk yang gue dengerin juga dulu. Anjay. Terus banyak sebenarnya yang gue dengerin, bahkan sampai ke musik klasik pun dulu sering gue dengerin. Musik Itu klasik tuh lagu-lagu penjajahan gitu maksud lu? Musik bukan lama. aja. Bukan aja. Bukan ya? Kayak Iya, Gita kayak Gutawa kali gitu kali. ya. Ken Andy, terus Indie, terus itu kan Canon termasuk Indie. lagu Iya. lama kan, bukan lagu lama, Heeh. musik lama. Heeh. Terus Beethoven, Furalis. Beethoven gitu, ya Furalis. Furalis. Beethoven. Beethoven. Itu yang buta itu kan? Gue nggak tahu Iya, yang kalau buta nggak siapa tuh. Beethoven yang film anjing itu kan ya? Anjir, gue nggak tahu lagi. Astaga. Oh, ini kita Bukan coy. bukan Beda bahas film Beethoven lagi ya? anjir. Beda episode ini ya. Beda Sorry. itu kemarin. Itu episode kemarin ya. Bahas film. Iya, gue kalau lagu banyak yang gue dengerin, bahkan kalau sekarang itu lagu lokal tuh banyak juga yang gue dengerin. Selain Seven Apa masih tuh gue Gal? dengerin. Bernadia Selain apa? Seven, Bernadia masih gue dengerin. Bernadia. Lagunya gue dengerin. Bahkan tapi yang paling gue suka dari awal sampai sekarang gue suka tetap memang gue lebih memilih untuk mendengarkan dangdut sih. Dangdut. Koplo. Karena Iya, dangdut enggak koplo sih. Lebih dangdut ke dangdutnya gitu. Apa? dangdut musik is my country ya. Iya. Udah. Dangdut. Tapi si Lawn Seven tuh menurut gue menarik sih ya, karena kan Oh, banyak banget orang yang suka sama si Lawn Seven ya.
Tapi Heeh. kalau di kuping gua sih ya, ini di kuping gua aja. Kalau di kuping gue, gua tuh belum pernah nemuin lagu Sheila on 7 yang dari awal sampai akhir bikin gua engage gitu. Jadi palingan Eh, bagusnya di ref doang atau bagusnya tuh di song awalnya doang, refnya nggak eh, enak. Kalau menurut gua Hmm. loh ya. Kayak iya. misalkan lagu Dan itu enaknya depannya doang tuh. Refnya menurut gua kurang. Dan Udah. Terus kayak lagu Sahabat. Iya. Sahabat. Sahabat Sahabat sejatiku. sejatiku. Oh iya Nah, itu ya itu enak tuh depannya. Nah, pas refnya tuh kayak agak kurang di gue gitu. Iya sih Ini benar sih sih. Kalau menurut gue cuma yang kurang greget tuh lebih ke radio sih. maksudnya? Yang Lewat radio radio. Oh, lagu lewat judulnya Radio. radio ya. Aku Oh sampaikan ke Enak sih. itu apa naik tapi di akhir refnya tuh kayak kurang greget aja kalau menurut gua. Cuman overall untuk Sheila on 7 tuh no hate sih, no hate Legend lah ya, no legend hate banget lah ya. fans. Enggak, iya benar. bukan masalah legend ya, hampir nggak ada Nggak ada hatersnya hatersnya. ya. Nggak ada Iya, Apalagi salah hatersnya. satu vokalisnya band yang yang nggak merakyat punya banget. hatersnya. Iya sih Iya. benar. Nah kalau misalnya dangdut tuh gue dulu ya ST tertarik 12. sama lagu enggak dangdut anjir. Dangdut Lah kan mana dia agak-agak ST12? Melayu kan? Bukan Beda dia sama dangdut. Iya, beda Melayu padahal. bukan dangdut. Kalau Oh dangdut mah beda kayak ya? Ayu Ting Ting. Ayu Ting I Ting. see. Ayu Ting Ting terus siapa Mendung gitu kan. Tanpa Udan. Ya, Itu beda lagi. koplo Jawa, Mendung Tanpa koplo Udan Jawa. lebih ke apa? Apa ya kalau misalkan itu siapa teh yang Campur sari, meninggal itu? campur sari. Ya lebih ke sana sih kayaknya. Heeh. Oh Tapi gitu. Lagu-lagu tapi lu juga apa? iya, tapi lu sendiri gimana, Gal? Maksudnya penemuan lu akhirnya lu suka dangdut gitu kan? Karena kan Iya, banyak ya orang nggak tahu ya, mungkin anggapan kalau dulu itu menganggap tuh dangdut itu adalah musik menengah ke bawah, bener nggak sih? iya. Banyak banyak yang beranggapan gitu. Padahal kan sebenarnya kan dangdut itu kan Banyak yang kayak enak ya. iya banyak Musikalitasnya gokil. Malu-malu mung- Eh, kucing kayaknya orang-orang tuh. Gue juga iya, suka kok dangdut, banyak yang enak kok. iya, gue iya. juga suka sih. Kalau lu gimana Gal? Dangdut Bisa suka dangdut Gal? apa ya? Dangdut tuh gue ngerasanya agak beda aja gitu. Tapi Hmm. ini kita bukan bicara dangdut yang ada di hajatan-hajatan ya. Heeh. Karena itu menurut gue Wah. efek sound systemnya aja yang jelek gitu. Heeh. Gue tuh suka dangdut tuh awalnya gue nggak tahu suka dangdut awalnya gimana gitu. Cuman yang bikin gue terngiang-ngiang sampai sekarang itu ada penolakan gitu. Ada penolakan, gue kan pernah ngaji tuh waktu pas kecil ya. Jadi lucu. Dia tuh cerita, saya tuh paling nggak suka dangdut katanya. Karena membuka aurat dan sebagainya. Oh, Rhoma Iya, Irama. bukan Rhoma Irama. Hah, itunya apa? Guru ngajinya, Oh, guru guru ngaji ngaji gue waktu lu. pas itu. Tuh. Gue nggak tahu konteksnya dia kenapa tiba-tiba ngomong gak suka dangdut gitu. Gue lupa. Cuman menurut gue aneh aja kalau misalkan ada orang yang nggak suka dangdut gitu. Mungkin ada beberapa orang yang nggak suka dangdut lah ya. Cuman menurut gue dangdut tuh sebagai pemersatu bangsa sih Iya selain benar timnas benar benar. Indonesia ya. Benar Karena benar. Stigmanya ya, di cuma karena stigmanya udah terlanjur stigmanya kebuat aja, kayak gitu. stigma oknum aja menurut gue gitu. Jadi bahkan beberapa lagu dibuat dangdut tuh kan lucu ya. Iya. Iya, Seru sih, Maksudnya unik seru. aja gitu. ya jadi unik gitu. Itu yang lebih spesifik kok genre tuh memang gue sukanya dari dulu memang dangdut. Cuman kalau Dangdut lagi ya. sekarang itu memang Denny Caknan Wave itu gokil sih. Iya ya. Dia Denny tuh Cak. Mantap. the next Didi Kempot ya. Iya, Didi Iya, Kempot. menurut gue Denny Caknan tuh udah wave-nya Denny Caknan tuh gokil sih. Karena kan dia yang mulai Iya, benar-benar. membawakan pop Dangdut Jawa lah ya. Jawa, iya. Dia tuh bukan dangdut menurut gua. Itu lagunya tuh Masa kayak sih? pop. Menurut gua ya, kayak yang pertama rilis itu kan
Itu tuh yang Kertoyono dan Medot Medot Janji. Mertoyono Janji. Medot Janji kan. Iya, Medot Itu Janji. sebenarnya lagunya nggak ada koplonya, nggak ada dangdutnya. Coba deh lo dengerin lagi ya. Itu lebih ke pop gitu Oh gitu. yang gue denger. Iya, gue nggak tahu kok campur sari atau gimana ya. Cuman kalau Tuh. menurut gue Kertoyono Medot Janji itu lebih ke pop, tapi dengan balutan bahasa Jawa aja menurut gue gitu. Iya, Dan iya. suara yang bikin apa? Yang bikin bagus lagi tuh suara Denny Caknan yang khas menurut gua. Ya melengking gimana gitu. Melengking. Melengkingnya, iya. Iya sih bener-bener ya. Tapi sekarang lagi ini banget kayaknya ya, di kalangan netizen tuh lagi ngebanding-bandingin Denny Caknan sama Gilga Sahid ya. Jauh aja. Waduh. Gilga Screen. Iya, tergilga-gilga ya kan. Lagi ramenya itu ya. Keren sih Iya. Gal, lu suka dangdut. Dangdut itu kan sebenarnya awalnya itu karena suara gendangnya itu kan, keluar suara dang Iya. sama dut ya. Iya. Seinget Cuman gue gara-gara itu jadi dangdut. jadi dangdut ya. Ih keren loh, saya orang-orang yang Tapi suka. agak-agak mirip lagu India nggak sih dangdut itu? Karena kalau misalkan dari apa? Dari penjelasannya Rhoma Irama tuh memang lagu dangdut itu awalnya memang ada ininya ada campuran lagu India sama Oh mana ya? gitu. Iya, ada campuran ya, campuran musiknya ya. Terbawanya dari India sama apa gitu satu lagi gue lupa. Jadi ada 2. ada pengaruhnya gitu dari Iya, ada dua. pengaruhnya. Gue lupa tapi dari India sama apa gitu. Karena dulu Rhoma Irama pun suka dengerinnya lagu luar tuh. Akhirnya dia sampai dengerin lagu dangdut kan. Ush, Gitu. gila. Ya. Iya sih sebenarnya dangdut itu musik yang oke sih. Cuman jadi nggak oke tuh ketika memang oknum di dalamnya ya, ketika Iya. nyanyi dangdut pakai goyangan seksi, pakai Mabok penontonnya. iya, yang pakai baju tumpah-tumpah ya kan. Apanya? Luber. Ya maksudnya gitulah ya, yang akhirnya ngerusak citra Citra, dangdut iya. itu, citra dangdut itu Iya. sendiri. Padahal Muncul deh dulu stigma itu. ada kontes dangdut di TV tuh oke banget tuh kayak KDI ya. Ya. Iya. KDI Bintang Pantura itu semua oke tuh buat naikin kelas dangdut sih. Ya Kalau keren sekarang banget. apa tuh yang se-Asia tuh? Apa? Dangdut Akademi. Oh iya, Dangdut Akademi Asia. Iya. Anjay. Yang Iya. Jerome Pauline kan? Hah? Jerome Gila. Pauline. Apaan Jerome Jerome? Kok Jerome Pauline anjir? Ya, Bukan. jangan dong, jangan bahas Jerome nanti podcast Konnichiwa kita itu turun. mah. Kan Mantapu jiwa. Yang sama lucunya Halda apa? Jirayut anjir. Oh, Cirayut. Kok Jerome Kok bisa Pauline? Jerome Pauline anjir? Tapi emang keren sih tuh Dangdut Akademi, walaupun emang terlalu ini sih, acaranya tuh terlalu panjang ya, acara Iya jam lucu 7. se-Asia Tenggara gitu. Iya, tapi selesai sampai malam banget dia dari Iya. jam berapa ya? Karena kan pesertanya banyak. Cuma Peserta yang lucu sama- gini. Yang lucu tuh kalau misalkan nih di bola Indonesia kalah lawan Thailand. Terus orang-orang tuh berkomen, tenang kita balas di Dangdut Akademi. Anjir katanya. Iya, ada Jirayut ya. Aduh. Itu sumpah tuh Jirayut bikin warna banget sih di Indonesia ya. Iya. Awal dia muncul itu gue bener-bener gak demen sama tuh bocah ya. Cuma semenjak dia keliling podcast di YouTube, kok kayaknya seru gitu bocahnya ya. Iya, lucu gitu ya. Lucu. Waktu gue tuh suka waktu lagi ngejelasin Huruf-huruf. Iya, huruf-huruf yang dari Thailand itu di apa sih, ini talk show lagi. Vincent ya, Tonight Show. Itu lucu banget sumpah, ternyata banyak banget ya abjad di Thailand. Iya, 48 apa katanya? Iya, keren banget sih emang. Mantap lah. Ada tadi Gali ya. Kalau gue nih lagi-lagi ya, gue tuh kayaknya emang selalu beda sama kalian ya. Bejir. Ya gimana nih Endra? Kalau kalian kan hasanah lagu barat itu banyak ya. Kalau gue jujur gue nggak suka lagu-lagu barat loh. Nggak tahu kenapa ya. Liriknya. Nggak tahu karena mungkin gue bukan ada di nggak juga sih. Teman-teman gue banyak sih yang suka lagu Avenged tadi kayak Celine Dion gitu. Ada apa MCR tadi ya, My Chemical Romance. Gue tuh nggak pernah
suka dan gue tuh sukanya tuh Korea, ya kan. Korea juga gue suka Korea. Oh. Tapi gue Korea juga suka. suka satu boy band. Kalau cowok-cowok mungkin sukanya kan girl band ya. Kalau gue justru malah geli gue ngeliat cewek joget-joget, jadi gue lebih suka tuh boy band. Gue malah band Ndra. Apa sih Beda Indra, ya. boyband yang lu Band suka lah. itu? Ini kalau di Korea tuh terkenalnya TVXQ. TVXQ, benar. TVXQ. Gua Dari nggak tahu dulu nih lagi. anak. Kalau dulu mereka tuh berlima, kalau sekarang udah tinggal berdua. Oh Per gitu. per tahun 2010 kalau nggak salah. Karena Itu lebih senior daripada Super Junior atau gimana, Ndra? Iya. seangkatan, hampir Gen seangkatan. 1 itu, Gen 1. Tapi dia debutnya lebih dulu. Cuman kalau pelatihannya itu lebih dulu TVXQ. Kalau nggak salah TVXQ tuh debut itu 2000 berapa ya? 2004 ya? Apa 2006 ya? Gua agak lupa Wih, sih gila sih. tahunnya. Tapi kalau boyband zaman dulu tuh beda nggak sih Ndra sama sekarang? Kalau sekarang kan kayaknya apa ya, bocah-bocah laki-laki cantik gitu Joget. kan. Nggak Iya. tahu sih bedanya apa ya. Kalau kata gue sih secara ya mungkin kalau sekarang semua orang udah kenal dengan K-pop ya. Artinya Iya. ketika ada artis baru pun akan sangat mudah. Kalau dulu di zamannya si TVSQ itu belum banyak orang yang tahu tentang K-pop, dan bahkan ya kalau gua kan ngikutin sebenarnya dari SMA ya 2010, jadi gua nggak ngikutin dari awal banget ya. Cuman kalau gua baca dari beberapa fandom yang menceritakan itu bahwa yang ngebuka jalur K-pop ke Eropa bahkan ke seluruh dunia itu ya dari TVSQ, dan gen-gen pertamanya itu Suju. Iya. Ya kayak Suju, gitu-gitu, sama dulu kalau yang perempuannya SNSD Girl ya. Generation. Oh, Iya, SNSD. SNSD. Girl Generation. Nah itu gue suka tuh sama Tapi TVSQ yang lu suka ini Ndra, dia ada koreografi jogetannya juga nggak? iya ada. Koreografi apa? Kayak Namanya jogetannya gitu boyband. loh, nari. Oh, Soalnya kan nar gini Gal, setahu gue kalau boyband di luar negeri aja misalnya kayak Westlife Vokal gitu kan, grup itu. itu vokal grup ya bukan boyband ya? Bedanya apa? Iya, Il beda. Divo gitu. Kayak misalnya Westlife itu kan dia jatuhnya ke vokal grup. Kalau Oh misalnya jadi boyband kan memang bukan boyband ya? iya. kalau Gua nggak tahu sih ya, kayaknya sih sama-sama vokal grup juga sih. tapi Karena kayaknya kan nyanyinya bareng-bareng gitu. iya kalau Cuman kalau boyband itu boyband lebih ke apa? kayak kalau boyband itu mulai terkenal dengan kata-kata boyband tuh semenjak K-pop enggak sih? Iya, Kalau pengaruhnya dari Jadi sana emang aja. ada tariannya mungkin ya? Kalau TVSQ iya ada tuh berarti? ada, dan dia tuh kayak mereka berlima tuh dulu paket lengkap loh, suaranya tuh nggak ada yang jelek, dance-nya juga masih oke gitu. Dan kalau kalau tadi kan Faik kan cerita tentang sejarahnya ya, gue juga Mhm. sejarahnya mereka tuh ada, mereka kan sama-sama hasil rekrutan SM Entertainment ya. Iya. Ada yang ceritanya memang dari apa ya, kampung gitu ya, yang Oh. miskin banget, sampai akhirnya sekarang tuh jadi orang, ada tuh satu namanya itu Jaejoong ya. Dia tuh salah satu artis yang juga pebisnis paling kaya kalau nggak salah di Korea. Itu karena Oh bisnisnya gitu. tuh banyak banget tuh. Itu dulunya TVSQ walaupun sekarang udah keluar ya. Sudah keluar karena ada kasus dengan labelnya itu sih. Jadi bertiga itu keluar sampai akhirnya tinggal sisa 2. Dan sekarang masih struggle sih berdua, walaupun memang udah gak seaktif dulu. Kalau dulu tuh hampir setiap berapa tahun itu mereka konsernya itu keliling Konser dunia tunggal gitu. gitu. Oh, Iya konser tour. tunggal, tapi tur dunia, tur kemana. Dan itu lagunya buat gue yang nggak suka, bukan nggak suka, gue yang nggak ngerti bahasa Korea, dengan cari tahu translate-nya jadi oh ya Mhm. maknanya dalam banget sih lagu-lagunya. Itu tuh kalau di luar negeri ya. Kalau di Indonesia itu gua itu sangat suka dengan kalau lagu pop, iya masih banyak sih yang gua suka. Artinya sukanya itu tergantung lagi trennya apa dan gue dengerin apa ya. Salah satu tadi Payung Teduh, dan mungkin yang lainnya lagi yang gue suka itu Keroncong. Nah, Keroncong tuh gue suka, nggak tahu kenapa ya. Keroncong itu gue tuh bayanginnya kayak lu dengerin di siang hari yang panas dan Hmm. lu lagi pengen tidur siang gitu, enak banget.
Di Ya, balai-balai bambu gitu. iya, keroncong tuh enak banget, kayak tenang banget. Balai-balai bambu. Coba gue tebak, Dra. Lu pasti tahu band keroncong namanya Remember Entertainment. Wah, itu Remember. Dia itu pernah ikut X Factor loh vokalisnya. Serius loh? Heeh, pernah ikut X Factor, tapi dia itu cuman sampai yang lagi tandingnya pokoknya lagi di tanding yang step berapa, akhirnya dia ini keluar nggak lolos lagi Remember Entertainment. Dia Oh tuh gitu. mainnya di wedding-wedding, di Iya, event-event iya gitu. bener. Tapi dia bikin rekaman studio juga, Heeh, Remember. cover-cover. Siapa ya namanya ya? Aduh, gue ngikutin tuh di Instagram si mbak-mbaknya itu karena Iya, emang gue bagus juga dia lupa sih. suaranya. Cuman kalau yang Dia base-nya di terkenalnya Jawa ya? biasanya di Jawa. Kalau yang sampai sekarang gue suka dan gue salut itu kalau keroncong itu Sundari Sukoco. Oh, gue nggak tahu lagi tuh. Nah, nggak tahu ya. Itu tuh enak banget sih Sundari Sukoco. Apa dia Terus apa? Band atau dia solo? tuh solois. Oh, Sundari Sukoco. Gesang juga masih oke sih suaranya Gesang. Pokoknya keroncong tuh oke. Mungkin kalau dulu ada yang pernah ke tim bareng sama gue, ingat gak sih yang gue pengen banget ngelihat keroncong? Apis kali ya waktu itu ya? Yang kita ke tim terus ngelihat keroncong ya? Malam-malam ya? Iya, malam-malam. Itu asik sih keroncong tuh karena Iya. petikannya itu yang bikin seru gitu. hmm, Keroncong, Mhm. terus keroncong Tugu. Kalau keroncong Tugu tuh bahasanya sih Portugis, tapi asik banget sih. oh Kayak dia pakai selo ya? iya, dia tuh asik banget sih kalau keroncong Tugu tuh. Dia itu kayak iya bahasanya Portugis terus kayak bikin joget gitu. Hmm, Keroncong Tugu. Dan ada dua genre lagi yang gue suka. Satu country, musik country. Widih. Country tuh Tantowi Yahya ya. iya. Iya Oh, Tantowi musik-musik Yahya. country Amerika Ah, gitu ya? iya, tapi lagu Indonesianya ya. Lagu Indonesia tapi di countryin tuh enak banget sih. Sama satu Hmm. lagi tuh Bossa Nova. Oh, gua tahu Iya. tuh. Bossa Bos Gue Nova. pernah denger. Bossa Nova tuh enak coy. Yang Eh kayak gimana, Ndra? Contoh lagu atau musiknya? apa ya? Gue nggak tahu ininya ya. Yang murni beneran si Bossa Nova itu apa? Cuman gue Heeh. pernah dengarnya tuh Bossa Nova Jawa. Hmm. Jadi kayak dia tuh lebih dominan di piano, gitar sama ini kalau nggak salah saksofon apa ya? Bossa Nova. Saksofon, bukan seksofon. Iya itu ya saksofon. Aduh. Sorry, saksofon. Kalau Iya. Saksofon didengar. itu sih itu genre ya gue nggak tahu ya Bossa Nova sama country itu termasuk genre atau enggak, cuman ya gue Iya. Iya, suka iya. suka itu sih. Tapi Keren lu sih. nemu keroncong tuh nggak sengaja apa emang lu Nah, nyari dulu? jadi ceritanya gini, kalau keroncong itu karena dulu ya waktu gue SD tiap hari Jumat di sekolahan gue itu ada speaker yang ada di seluruh Oh, kelas. Nah, iya, di heeh. di hari Jumat itu biasanya diputerin lagu religi, terus lagu nasional, dan salah satunya lagu keroncong. Oh gitu, seru Lagu juga sekolah lu. dan lagu keroncong yang diputerin itu yang la 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 Aduh. na Ah, na 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 Oh. na 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 Aduh, aduh apa sih jiwa itu? manis indung disayang la Itu la 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 lagu la la. wajib drum band sekolahan gua tuh. Iya, cuman waktu itu versi keroncongnya yang Aduh, diputerin. apa sih Ah, judulnya? itu Lupa gue. Iya itu perahu enak, Nah, perahu itu enak. Bukan Rayuan Pulau Kelapa. bukan perahu laju perahu ya. La 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 ho gitu tuh. Na 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 na. Apa sih anjir Itu lupa emang gua. keren banget sih itu lagu. Luar biasa iya. emang penciptanya ya. Iya itu keren ya. Aduh lupa lagi gua namanya apa ya. Cuma Ah, Tapi yang masih bikin gua penasaran sampai sekarang tuh salah satu alat musik keroncong yang namanya selo tuh, heeh. eee, gue bingung kenapa dia bisa bunyi padahal nggak ada fretnya loh. Oh Atau ada tapi nggak kelihatan ya? nggak ada lubangnya enggak. ya. Bukan, I nggak ada besi-besi yang dipencet itu loh. iya, Selo iya. se Tahu gua Iya maksud itu lu. kenapa Jadi, bisa bunyi ya? gua juga
apa namanya, sempat sempat perhatiin gitu kan. Oh, ya. Cuman ternyata ketika lu lihat sebenarnya titik-titiknya tuh sama kayak gitar, Oh ada? Ada titiknya kecil banget. Oh Kan gitu, gue pikir entah nggak itu ada. selo, entah itu bass Betot, yang betot. gede itu. Bukan. Bass yang gede itu ada Heeh. titik-titiknya, Oh sebenarnya Gue ada? gue juga baru tahu, titik-titiknya aja ya, tapi memang nggak ada fretnya. Oh emang nggak ada fretnya? Nggak ada fretnya gitu. Cuman yang gue tahu memang, Oh. yang gue pernah belajar tuh memang bahkan setiap lu mentik gitar pun, di sebelah sebelah paling ujung sampai sama yang tengah itu nanti bisa lu bedain suaranya. Kalau bahasa teknis itu memang harmonik apa sih namanya, Pentatonik. Bukan Apa ya, pentatonik. nggak tahu gue. Harmonisasi. Bukan harmonisasi. Jadi ada teknik main gitar tuh kan Halte ada harmoni. hold hold apa, di tap terus, hammer on terus dan sebagainya kan. Nah ini ada harmonik namanya. Jadi bunyinya teng gitu, Oh harmonik, iya ya tahu tahu. Ya harmonik kan, Iya iya. gitu. Nah ini satu lagi terakhir gue mau nanya, lu pernah nggak dengerin musik tapi yang nggak pakai, lirik? Seneng nggak lu Oh dengerin kayak si musik tapi nggak pakai lirik? ini Oh. Depa Cuman Pepe. melodi ini doang, alat musik doang gitu. Musik doang? Iya. Gue suka Gue banget Gua gua. kalau Api suka. Lu Lumayan ada Depa Pepe. Depa Terus siapa Pepe, lagi tuh yang tatoan banyak gue lupa. Katon Polyphia. Bagaskara. Mana ada tatoan anjir. Aduh lupa gue Yang Polyphia. namanya. apa nih? Hah? Polyphia. Polyphia. Oh itu apa, dia full skill banget. Yang tadi dia tuh memang ngandelin Harmonik ya. harmonik gitu. Yang paling keren itu kan terakhir tuh apa sih namanya, gue lupa lagi. Wah lupa judulnya, pokoknya dia memang menurut gue itu, salah Masterpiece lah ya. satu lagu terbaik, iya, lagu tanpa lirik terbaik menurut gue itu. Gue apa ya? Ada nggak, pernah lu denger nggak selain Suara Coba Canon Gal, India? kalau cari kalau lu suka nama judul lagunya Amor. Amour. Siapa tuh Amor, yang Ntar gue A cari lah. M O U R. Itu yang bikin lagunya itu namanya Jean-Michel Blaise. orang Prancis? Kayaknya orang Prancis. Jadi gue pernah tuh kan bikin konten tuh di Instagram gitu. Gue suka banget tuh sama musiknya dia tuh yang Amor itu. Entah kenapa terus gue pakai. Gue di notice sama dia dong. Thank you Serius katanya lu? udah pakai. Iya, thank you udah pakai lagu gue. Anjay. Gila kata gue. Itu emang keren banget sih. Coba nanti dengerin deh. Sobat banyak nanya juga kalau ada yang pengen dengerin gue rekomendasiin itu. Enak banget buat kerja juga pas dengerin. Amor Langsung itu Tapi acir. lu Amor itu lagu tentang kebersamaan kan? Gue nggak tahu deh, Tra. Gue nggak pernah nyari tahu sih Iya kan sebetulnya. kalau di Jawa Amor itu bersama kan ya? Nggak tahu gue. Amor. Apa? Enggak, Kalau enggak setahu tahu. gue Amor itu cinta, Ndra. Ya kan cinta Tresna itu kebersamaan. mah. Enggak, Itu bahasa Jawa. Amor Ini bahasa Prancis kan? nggak tahu deh Amor. Iya, Amor Prancis atau agak mungkin ya Prancis ya. Prancis I don't setahu know. gua. Keren sih ya. tapi ada Kalau gue itu gue nggak tahu sih kalau yang nggak ada liriknya liriknya. itu kayak suara alam itu termasuk musik nggak sih? Iya, Iya jangkrik ya. Iya, suara jangkrik. Lu pernah kan iya, dengerin di YouTube ya biar tenang ya? Kelicikan Iya. Sumpah nih orang air. ngakak banget dah. Chicken Itu air. itu mah lu buat membantu tidur anjir. Ini Tak. musik juga kan? Iya sih. Iya. Karena Bunyi-bunyian. karena gue inget ada yang, kalau nggak salah lagi bahas musik itu haram atau halal ya. Kalau nggak salah Ustadz Felix Yao sih. Dia tuh memang, Heeh. ngomong, gue nggak tahu Ustadz Felix Yao apa Ustadz Adi Hidayat ya. Heeh. Tapi gue
Gua nggak berani kok Ngeri misalkan banget sih Gal ngejelasin nyebutnya, ya. udahlah pokoknya salah satu ustad lah. Ya Iya. salah satu ustadz gitu. Heeh. Karena dasarnya itu eh diciptakan teori-teori teori-teori harmonisasi lagu atau musik itu eh untuk itu relaksasi, untuk terapi. Gitu. Terapi, ya Iya. ya. Jadi dibuat tuh apa formulanya biar terapinya berjalan gitu. Tapi Bener. ngomong-ngomong itu ya apa musik tanpa lirik, ternyata salah satu gitaris handal Indonesia juga ada yang bikin bikin apa harmonisasi musik lagu gitu, lagu tanpa lirik itu views-nya udah gila sih. Dan Siapa? Alif Bata? Siapa? iya, Alif Bata, Oh, Alif Bro. Bata. Olive Dia Bata. bikin apa, bikin lagu lagu yang nggak pakai lirik, itu keren banget, Bro. Itu penuh pro Harus kontra nonton. sih Alif Bata sebenarnya ya. Kenapa Apa? dia? Iya, karena banyak juga orang-orang yang meragukan skill-nya dia karena emang belum pernah ada live-nya kan. Ya kan belum pernah ada live-nya, apakah benar dia tuh bermain dengan semua apa ya itu ya not itu tuh dengan dengan tangannya dia doang atau bagaimana kan karena belum ada live-nya gitu. Jadi orang-orang tuh banyak yang meragukan hal itu. Cuman emang itu tuh jadi apa ya, jadi banyak reaction-nya gitu sih dari orang-orang luar juga kayak Alif Bata keren sih emang. Iya gue juga nggak tahu sih itu perkembangannya Alif Bata, maksudnya dia salah satu orang yang akhirnya juga cukup menarik banyak perhatian dari luar negeri tuh kayaknya ya. Udah gitu Bener. uniknya adalah dia tuh selalu tampil di kayak kontrakan gitu nggak sih atau rumah Iya, kecil, Iya. yang belakangnya ada tempelan-tempelan doang. tempelan ABC kan sama nama-nama buah. Iya, sederhana banget terus Bahkan ya gue katanya channelnya tuh heeh. nggak dimonetize kata dia. Iya, Oh gitu? benar. Bukan gak Wow. dimonetize sebenarnya, eh dia tetap monetize kayaknya. Heeh. Cuman si lagu-lagunya tuh nggak Oh, di kena dolar nggak di ini, kuning. ya kena dolar kuning akhirnya. Nggak apa, nggak di apa sih namanya kalau misalkan kalau cover lagu terus di itu tuh, Nggak gue diizinin lupa sama ya namanya. pemilik lagunya. Iya, jadi ke Copyright. dolar kuning ya. Iya, jadi kena copyright kebanyakan gitu. Oh, Oh, ya ya, menarik sih emang kalau kita ngomongin dunia belantika musik. Asik. Belantika. 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 Itu belantika musik tuh dari mana ya kata-kata itu ya? Itu tuh dari zaman dulu. Zaman dulu. Iya, belantika musik anjay. Iya kan dulu banyak kan acara-acara musik di Indonesia. Kayak yang paling terkenal mungkin MTV dulu ya, MTV Ampuh. Ya, Dulu ya, Terus terus dahsyat dulu nggak sih? Dahsyat, Inbox, bahkan On The Spot juga awalnya kan tentang musik kan dia ya. Kok Lima gitu? On the spot? oh iya iya, Enggak. On benar The Spot benar tuh musik benar benar dulu. benar dia tuh tangga musik juga kayak dahsyat. Dia tuh kayak misalkan 5 video klip yang apa gitu. Mhm. On The Spot barulah ke Nah, fakta-fakta karena emang udah kalah saing mungkin ya benar di benar saat benar itu ya. Keajaiban. benar. Iya dulu banyak Keajaiban. Ya sih ya ya. acara musik dulu. Gue dulu waktu kecil tuh nggak pernah pengen ketinggalan nonton MTV Ampuh karena penasaran loh siapa yang ada di tangga tangga Iya paling ya, pertama, iya nggak sih? bener 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 Ih, bener. gila dulu MTV Ampuh keren banget sih. Ya gitulah kalau kita Zaman-zamannya Ariel ya, ya zaman Ariel ya. Ariel yang dengan masih Peter Peter Pan-nya. Pan. Peter Pan dulu keren ya. Terus banyak apa sih band-band metal ya, Melayu Total ya kan. Anjay, Wah, ST12. ST12, Hijau kangen band gak sih? Kangen Asik Kangen banget itu. Band, band. Ya, benar kangen Hijau band. Hijau Daun, Iya, Chlorophyll. Klorofil. ada Bejir. sih klorofil cuma dia nggak metal kayaknya itu. Nggak Metal Melayu. Melayu juga bis. Masa sih? Asbak Band.
Asbak, Asbak, wayang, terus Rak Dapur Band ya kan, Anjay. rak Tambal Band ada dapur. nggak sih? Tambel Band. Sama yang paling ikonik ini enggak sih dulu Kuburan Band? Ya Kuburan. sekarang masih ada tuh. Masih ada ya Masih sampai ada. sekarang ya? Sadis. Dia make subtitle tapi Agak manual. manual. Itu lucu sih emang ya. Ya Indonesia dulu banyak banget sih, bahkan sampai sekarang mungkin banyak ya. Cuman kalau sekarang kalau gue perhatiin sih kayak Indonesia satu lagu habis itu udah ya kan. Kalau dulu kan kayak Ya. banyak ya, satu album gitu terkenal. Ya gitu lah sobat banyak nanya preferensi lagu kita berempat, dan mungkin kalau kalian punya preferensi menarik tentang dunia permusikan Asik. baik baik itu nasional maupun internasional, boleh dong share-share ke kita, siapa tahu bisa jadi menambah lah hasanah permusikan kita ya. Bener. Yoi. Ntar bisa didengerin lah ya, biar kita tahu juga nih genre-genre lain, mungkin ada genre musiknya musik komedi ya kan, kayak Oh ada kalau itu tim lo. Tim Lo Tim ya Lo. kan? Iya iya iya. Atau Abdel, Abdel. Oh iya Abdel Temon. Abdel Abdel. sama Temon. Abdel sama Temon ya gitulah ya. Sama Kalau itu yang apa alumni UNJ Siapa bro? siapa? Cagur. bukan Cagur. Alumni Ada apa? dia gitaris. Alumni WNJ. Nggak tahu lagi gue. Iya, Nggak tahu gua. udah tahu ya. Gue Faik. lupa yang Anjir, suka gua sama yang bareng sama Abdel juga. Oh nggak Oh tahu nggak gua. tahu gue. Oh yang dulu itu yang di film komik ini ya bareng sama si Iya, Mongol ya. Itu alumni iya. WNJ ya. Ya alumni UNJ dia. Oh gitu baru tahu gua. Seni musik. Yang bareng sama Mongol masa lu nggak tahu Nggak di tahu gue. di film komik lupa gue juga namanya siapa ya, pokoknya gitulah ya. Jadi itu preferensi tentang kita, kalau misalkan nggak cocok Yoi. ya sama selera kalian ya kita punya selera masing-masing, bahkan kita berempat aja ini preferensi musiknya tuh Beda-beda. beda-beda. Jadi ya perkara ada yang bilang musik itu halal atau haram ya itu balik lagi sih tergantung ke kalian ya, gimana caranya Yoi. gimana menikmati musik. Buat kalian yang mungkin gak suka atau menganggap musik itu haram ya silahkan dengan prinsip kalian. Kalau masih ada yang 50-50 suka dan gak suka ya monggo juga dengan ini kalian ya. Oke itu aja episode kali ini tentang permusikan, dan mungkin nanti nextnya lagi kita bahas lagi tema-tema yang menarik. Yang mau nitip tema juga boleh di share di kolom Yoi. komentar. Bisa banget Asik. pada nanya juga ya Ndra ya. Iya bener, bisa Betul, betul. di kolom komentar atau Nanti mungkin kita bahas. kalau malu nulis di kolom komentar boleh DM Instagram kita di podcast GMN. Yoi. Atau mungkin Tuh. kunjungi nomor telepon kita. Enggak. Enggak ya, jangan ya. Jangan lu mau ini klik rek. Ketik Oh iya, rek. rek spasi GMN asik. Rek spasi gue mau nanya asik. Keren juga tuh ya. Apa isinya anjir? Ya, siapa tahu dia mau tahu keseharian kita kan. Sehari-hari Wah. Udah ngartis parah. Kalau ada aneh sih. Iya, kalau ada aneh sih sebenarnya ya. Ya adalah itu aja untuk episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. See you. Thank you. Siap. Ya semua.